Anda kembali di Kabar Khusus TV One bersama saya Ana Telita. Pemirsa, saat ini akan dilaksanakan sidang obstruction of justice atau kasus perintangan penyidikan terhadap perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 9.30 dengan agenda pembacaan eksepsi dari terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin. Pemirsa, mungkin kita bisa persingkat dulu ataupun untuk pengingat, AKB Arifin ini sempat atau salah satu orang ataupun terdakwa yang sempat menonton rekaman CCTV bahwa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat itu masih hidup di pukul 17.00 hingga 17:17 ketika saat itu Sambo berkata bahwa di jam tersebut bahwa Brigadir C sudah tidak bernyawa akibat adanya aksi tembak-menembak. Dan juga AKBP Arif ini adalah orang yang merusak laptop, memotong yang menjadi beberapa bagian. Dan kita akan lanjutkan pemirsa perbincangan kita dengan pakar hukum pidana Mas Heri Firmansyah. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi Mbak Ana. Mas Heri, mungkin kita kembali ke pokok perkara saat ini eksepsi begitu ya. Kuasa hukum dari Arif sendiri mengatakan bahwa ini agak mirip dengan eksepsi yang sempat diajukan oleh Sambo dan juga Putri Chandrawati. Mengatakan bahwa tergesa-gesa hingga tidak cermat dalam penulisan dakwaan begitu. Sebenarnya substansi perkara apa saja yang bisa disinggung dalam eksepsi ini? Iya, sekali lagi kualifikasinya jelas bahwa dalam ketentuan KUHP itu hanya bicara tentang kompetensi baik relatif maupun absolut ya, terkait dengan badan peradilan mana yang berhak menyidangkan satu perkara ataupun pengadilan mana yang berhak menyidangkan perkara tersebut. Itu kualifikasinya masalah yurisdiksi hukum saja. Kemudian kaitannya dengan dakwaan tidak dapat diterima atau dapat dibatalkan karena ada unsur-unsur material yang mungkin dalam dakwaan itu yang perlu untuk dicatat gitu ya. Kalau kita lihat ketentuan 143 ayat 2 KUHP, ya ini kan bicara tentang dakwaan cermat, jelas, lengkap, itu harus dibuat begitu oleh seorang jaksa penuntut umum. Tadi sudah kita bahas kaitan dengan identitas, diri dari si terdakwa harus benar agar tidak terjadi error in persona, agar jangan sampai nanti yang didakwa itu bukanlah orang yang melakukan tindak pidana. Karena bicara tentang hukum pidana kan bicara kesalahan ini adalah esensial ya. Kalau kita lihat ada konteksnya Genstraf Sonderschuld, ada tindak pidana tanpa kesalahan. Jadi orang nggak akan mungkin dihukum tanpa punya kesalahan. Nah maka kemudian juga akan diuraikan dalam konteks tadi locus delicti, tempus delictinya seperti apa, tindak pidana apa yang dilakukan, akibat dari tindak pidananya itu apa, bahkan motivasi atau dorongan untuk melakukan tindak pidana itu juga bisa disampaikan di dakwaan tadi. Nah ini dalam konteks bahwa kalau dalam konteks dakwaannya sudah memenuhi semua unsur tadi, saya rasa agak tertutup kemungkinan untuk bisa mengcounter balik lewat eksepsi. Tapi sekali lagi ya Mbak, bahwa kita menghargai, menghormati setiap upaya untuk dalam konteks pembelaan hak asasi seseorang. Kan begitu. Seseorang itu tetap dinyatakan belum bersalah sampai ada putusan pengadilan yang tingkatnya dalam konteks ini adalah terakhir, final and binding, sehingga tidak ada upaya hukum lain lagi, sehingga orang itu sudah bisa dikatakan bersalah. Kita harus fair di situ menilai, tapi bukan hanya di kasus Pak Sambo. Jangan sampai dalil itu kita gunakan hanya untuk satu kepentingan hukum saja. Saya rasa itu perlu kita pahami bersama. Sehingga saya entah kenapa tidak mau sebenarnya melewati proses eksepsi yang belum dibacakan ini ya. Tapi setidak-tidaknya saya punya keyakinan jaksa penuntut umum itu sudah tepat membuat dakwaannya. Kira-kira begitu Mbak, menurut saya. Lantas bagaimana chance ataupun kesempatan dari para kuasa hukum khususnya untuk AKBP Arif Rahman ini, kuasa hukumnya itu untuk merubah dakwaan di eksepsi ini seperti apa? Yang pasti dakwaannya sudah firm ya, yang sudah dibacakan itu tidak akan pasal-pasalnya, kemudian jenis tindak pidananya, kemudian perbuatan-perbuatan yang sudah diuraikan di dalam dakwaan itu tentunya sudah tidak akan mungkin ada yang berubah lagi karena sudah pada tahap penyajian di persidangan. Tapi ya yang perlu di-counter balik itu adalah setiap elemen perbuatannya tadi di dalam pembuktian pokok perkara ya. Berarti kita bicara substansi perkara bukan di eksepsi. Eksepsi memang ruangnya terlalu sempit, Mbak. Ya karena memang ini untuk membedakan mengapa pembentuk undang-undang itu membedakan konteks tadi. Nah itu kan perlu dipelajari, perlu dipahami secara bersama ya. Bahkan putusannya pun tidak dinamai putusan akhir, tapi putusan yang di tengah-tengah.
walaupun ada yang mendebat itu ya dikatakan putusan saja, tapi ada yang kemudian untuk membedakan menamainya sebagai putusan sela. Nah, kalau putusan sela terkait dengan eksepsi tadi itu menerima eksepsi atau mengabulkan eksepsi, maka konsekuensi yuridisnya perkara itu kemudian akan berhenti. Nah, berarti apa yang didalilkan oleh pihak kuasa hukum itu diterima. Tapi kalau seandainya ditolak, maka perkara ini lanjut ke pembuktian. Nah, kalau kita melihat kasus ini atensi publik, kemudian juga ya, ya menurut saya juga ini sudah bicara tentang kemanusiaan gitu ya. Hak asasi manusia juga, orang yang kehilangan nyawa dan juga keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Agak berat menurut saya kalau hakim hanya kemudian berhenti pada seorang putusan sela, kecuali memang ada kecermatan dalam hal ini menilai dakwaan tadi. Secara sekilas, karena saya nggak megang utuh dakwaannya ya, tapi saya rasa ini sudah hari-hari yang sudah dilalui, hal yang biasa lah sebagai pengalaman dalam menyidangkan perkara oleh teman-teman jaksa penuntut umum. Sehingga minimal ini sampai ke pembuktian. Begitu Mbak. Baik, Mas Heri Firmansyah, terima kasih informasinya sudah bergabung bersama kami, membagikan informasi langsung di Kabar Khusus TV One. Terima kasih Mas Heri Firmansyah. Dan pemirsa, usai jeda, Kabar Khusus masih akan kembali, tetaplah bersama kami.